Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul wakalah atau pendelegasian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Septiani, NIM 63010190107. Untuk yang pertama, pengertian dari wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala zakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan dari wakil. Dan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Dalam wakalah atau pengertian wakalah disebut juga penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Makna wakalah atau pandangan wakalah dari para ulama yang pertama, 1. Menurut Hasbi As-Siddiqi, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau bertasarruf. Yang kedua, Sayyid Sabiq, yaitu wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga, ulama Malikiyah. Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kekuasaan setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan tersebut, maka sudah berbentuk wasiat. Yang keempat, menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah adalah sesuatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh orang lain kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas pemberi kekuasaan. Yang kedua, landasan hukum wakalah. Yang pertama, Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkan wakalah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, yang dimana artinya adalah, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah beberapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan, kamu lebih mengetahui beberapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, di mana ayat tersebut menggambarkan peristiwa perginya salah seorang anggota Ashabul Kahfi untuk bertindak atas nama teman-temannya sebagai perwakilan untuk melakukan
transaksi pembelian makanan. Yang kedua adalah al-hadis, yang dimana pada hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattah, yang dimana artinya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilkannya untuk mengawinkan kabul perwakilan Nabi dengan Maimunah binti Al-Harithis. Yang ketiga, ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan, bahwa mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bistasmi Dewi Sartika, NIM 6301019018. Di sini saya akan membahas tentang rukun dan syarat wakalah serta pembagian wakalah. Yang pertama adalah rukun wakalah. Sekurang-kurangnya terdapat 4 rukun, yaitu pihak pemberi kuasa atau muwakil, yang kedua pihak penerima kuasa atau wakil, yang ketiga objek yang diwakilkan, dan yang keempat adalah ijab kabul. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau al-muwakil. Seorang pemberi kuasa yang diisyaratkan memiliki hak untuk pengelolaan pada bidang yang didelegasikannya. Oleh karena itu, seorang tidak berhak untuk memberikan kuasa yang bukan haknya. Pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakannya, tetapi juga memiliki tuntutan untuk cakap dalam bertindak atau mukallaf. Menurut Imam Syafi'i, anak-anak yang sudah mumayyiz tidak diperbolehkan memberi kuasa kepada orang lain secara mutlak. Namun menurut Imam Syafi'i memperbolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang yang akan mendatangkan manfaat baginya. Yang kedua, orang yang diwakilkan atau al-wakil. Al-wakil pun memiliki kecakapan akan sesuatu aturan yang mengatur proses akad wakalah. Al-wakil perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa, namun ia tidak diwajibkan untuk menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali atas kesengajaannya. Yang ketiga adalah objek yang diwakilkan atau taukil. Objek haruslah yang dapat atau bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sebagainya. Selanjutnya, para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menguasakan sesuatu seperti ibadah badaniyah, contohnya seperti sholat, membayar zakat, dan sebagainya. Tidak semua hal dapat diwakilkan. Yang keempat, ijab kabul. Ijab kabul yaitu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, mulai dari akad, proses, serta yang mengatur berakhirnya akad wakalah. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fabriana, NIM 109. Di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya akad wakalah. Nah, berakhirnya akad wakalah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah meninggalkan salah seorang yang melakukan akad atau gila. Hal tersebut dikarenakan di antara syarat-syarat wakalah adalah pelaku harus hidup dan berakal. Yang nomor 2, telah selesainya pekerjaan yang dimaksudkan dengan wakalah. Yang nomor 3, pemecatan oleh muwakil terhadap wakil walaupun ia tidak mengetahuinya, menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, menurut Imam Hanafi'ah, wakil harus mengetahui tentang pemecatan dirinya. Dengan demikian,
Tasarruf wakil sebelum tahu tentang pemecatan dirinya, hukumnya sama dengan tasarrufnya sebelum dipecat, yakni sah. Yang keempat, wakil mengundurkan diri dari tugas wakalah. Dalam hal ini, muwakil tidak perlu tahu tentang pengunduran dirinya. Akan tetapi, menurut Hanafiah, supaya jangan merugikan, disyaratkan muwakil harus mengetahui pengunduran diri si wakil. Yang terakhir, perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si muwakil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi atau penerapan wakalah pada perbankan syariah. Implementasi atau penerapan wakalah pada perbankan syariah itu ada 6. Yang pertama, kirim uang atau transfer. Transfer merupakan pelayanan jasa yang diberi oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Nah, transfer itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kirim uang dengan nominal kecil atau kurang dari 100.000, yakni transfer ini dapat dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Yang kedua, kirim uang dengan nominal besar atau lebih dari 100.000, yakni transfer ini dilakukan dengan sistem elektronik yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu clearing. Clearing merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagih warakat antara bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Contohnya, cek, billet giro, dan surat berharga lainnya. Biasanya, proses clearing memakan waktu 1 hari. Dan warakat merupakan alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan untuk keuntungan rekening nasabah bank. Yang ketiga, inkaso. Inkaso adalah jasa penagih yang diberikan oleh bank terhadap warakat clearing atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah clearing. Contohnya, cek, billet gigo, dan jangan warakat lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Kegiatan ini memakan waktu 5 hari kerja. Yang keempat adalah intercity clearing. Merupakan sarana penagih antara warat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing. Yang kelima, letter of credit. Letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik barang dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir adalah payment. Payment adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Contohnya, pembayaran telepon, pembayaran rekening listrik, dan pembayaran pajak. Baik, demikian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.